Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Mulyani dengan NIM 0501201135. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat disebut sebagai suatu rangkaian atau tindakan yang dimaksud untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya pembelajaran. Adapun pengertian kelas dalam arti umum menunjukkan kepada pengertian sekelompok siswa yang ada pada waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama, dan dari guru yang sama pula. Sehingga dapat disimpulkan, manajemen kelas merupakan serangkaian perilaku guru dalam upaya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mencapai tujuan belajar secara efisien atau memungkinkan peserta didik belajar dengan baik. Nah, manajemen kelas ini merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Pengertian pendekatan manajemen kelas. Makna pendekatan pada dasarnya merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu subjek. Oleh karena itu, pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam garis pedoman bagi seorang guru dalam mengelola kelas. Sebagai pekerja profesional, guru harus mendalami kerangka acuan pendekatan-pendekatan kelas. Sebab, dalam penggunaannya, guru harus betul-betul yakin bahwa pendekatan yang dipilihnya untuk menangani suatu kasus pengelolaan kelas adalah alternatif yang terbaik sesuai dengan hakikat masalahnya. Tujuan pendekatan manajemen kelas. Tujuan guru menerapkan pendekatan manajemen kelas diantaranya adalah: yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kedua, untuk menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Ketiga, untuk menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Dan yang terakhir, untuk membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Jenis-jenis pendekatan kelas. Pertama, ada pendekatan pengubahan tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Nah, prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Jadi, prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Yang kedua, ada pendekatan otoriter. Nah, pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Nah, pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Ketiga, pendekatan intimidasi. Pendekatan ini memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Jadi, pendekatan intimidasi ini berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang penyimpangannya berat. Keempat, pendekatan permisif. Pendekatan ini menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi,
Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Jadi, campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. 5. Pendekatan resep atau buku masak. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi, berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai cara pandang guru yang berasumsi bahwa kelas dapat dikelola dengan baik melalui pembuatan dan penerapan aturan kelas, aturan terkait erat dengan kesepakatan, kebijakan, dan prosedur. Keenam, pendekatan instruksional. Pendekatan ini mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Ketujuh, pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Guru adalah penentu utama atas hubungan antar dan iklim kelas. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik dengan guru dan atau peserta didik dengan peserta didik, dan guru menduduki posisi penting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Kedelapan, pendekatan proses kelompok, yang merupakan pendekatan yang mengutamakan pengaturan dan mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Kesembilan, pendekatan eklektik, yaitu pendekatan dengan cara menggabungkan semua aspek terbaik dari berbagai pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang bermakna, yang secara filosofis, teoritis, dan atau psikologis dinilai benar, yang bagi guru merupakan sumber pemilihan perilaku pengelolaan tertentu yang sesuai dengan situasi. Dan yang terakhir, pendekatan analitik pluralistik. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada guru untuk memilih strategi manajemen kelas atau gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan manajemen yang dianggap mempunyai potensi terbesar yang berhasil menanggulangi masalah manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.